Pria ini mendekam di penjara selama 10 tahun demi menanggung kesalahan saudaranya. Namun pada hari pembebasannya, ia tidak hanya diusir seperti sampah oleh mantan saudaranya, tetapi juga dipaksa berlutut untuk membasuh kaki mereka. Semua ini berawal dari konspirasi yang direncanakan dengan matang 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu, Hua Yunzhou masih menjadi bos yang disegani di kota es, seorang pria yang sangat setia dan berprinsip. Dia dengan mudah mengeluarkan jutaan yuan untuk menolong seorang gadis kecil yang mencuri. Hanya karena dia melihat bayangan masa lalu saudaranya dalam diri gadis itu. Ketika dua saudara sepergurunya, Liu Beixi dan Liu Qi, tertangkap basah melakukan transaksi ilegal di klub tanpa sepengetahuannya. Dan karena rasa persaudaraan itu pula, Hua Yunzhou, demi keluarga mereka, dengan tegas memilih untuk menanggung semua tuduhan sendirian dan masuk penjara selama 10 tahun. Sebelum pergi, ia mempercayakan istri dan anaknya kepada kedua saudaranya. Dan mereka berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa meskipun harus mengemis di jalanan. Nah, kebiasaan mencuri ini, kau belajar dari siapa? Kak Randy! Kak Randy! Kak Randy! Kak Randy! Kak Randy, biar aku yang urus. Maaf Om, ibuku sakit parah. Aku nggak punya uang beli obat. Boleh nggak jangan tangkap aku? Aku masih perlu menjaga ibu. Kau kenal angka nggak? Di dompet ini ada 3 kartu. Kata sandinya 60 buat kau. Kenapa bengong? Ambillah. Makasih Om. Ingat, uang harus dicari pakai cara halal. Uang haram itu bisa didapatkan, nggak bisa dinikmati. Kalau ada masalah, langsung cari aku di Asosiasi Banyu. Hah? Pergilah. Makasih Om. Randy, Kak Randy, di kartumu minimal ada 2 miliar. Langsung diberikan gitu saja. Dulu kalian juga pernah terpojok, hampir salah jalan. Melihat dia, sama kayak melihat kalian yang dulu. Bisa dibantu, bantu saja. Kalau bukan Kak Randy, aku sama kakakku masih jadi pencuri dan hidup kayak tikus jalanan. Kak Randy, kebaikanmu bakal selalu kami ingat. Benar. Kita semua udah kayak saudara, buat apa bahas ini? Kak Randy gawat. Pengawas bawa orang mengepung Asosiasi Banyu. Katanya Asosiasi Banyu mengadakan transaksi gelap dan penggelapan pajak. Mana mungkin? Selama ini Asosiasi Banyu selalu melakukan transaksi normal. Kak Randy, maaf, kami yang salah. Kami kehilangan akal sehat ingin cari lebih banyak uang. Ini salahku. Kak Randy, istriku baru saja melahirkan. Aku ingin cari uang lebih buat biaya hidup. Makanya... Ceroboh! Apa kalian tahu apa yang kalian lakukan? Kak Randy, kami salah. Tolong bantu kami. Anakku baru genap sebulan. Aku nggak bisa masuk penjara. Kak Randy, tolong aku. Kakak tertua bagai ayah. Semua salah aku yang tertua ini gak mendidik kalian dengan baik. Masalah ini, biar aku yang tangguh. Gak bisa. Kak Randy,
Kalau kau masuk penjara, kakak ipar gimana? Kalau aku gak masuk penjara, masa membiarkan kalian masuk penjara? Hubungan kita bertiga itu sahabat sampai mati. Dini dan putra kami, aku tenang kalau kutitipkan pada kalian. Kak Randy, dengan ucapanmu, meskipun harus mengemis di jalan pun, kami bakal pastikan saudari ipar dan putramu tetap bisa makan. Asosiasi Banyu ini kerja kerasmu. Kami pasti bakal mengurusnya baik-baik. Tunggu kau kembali. Sahabat sejati. Setelah keluar nanti, jalani hidup dengan benar. Naga air dangkal dipermainkan mudah. Macan di daratan rendah ditindas anjing. Kalau bukan kau yang lebih memilih dipatahkan kakinya demi melindungiku, bahkan di penjara pun anak buah juga berani menindasku. Di kota pantai, siapa yang gak tahu organisasi naga? Siapa yang gak kenal Raja Naga? Preman lokal mau mempersulit tamu perkasa. Sebagai junior sudah seharusnya bertindak. Aku nggak salah menilaimu. Setia kawan dan berprinsip. Bukalah. Ini mandat Raja Naga. Bisa menggerakkan 40.000 anggota dari organisasi naga. Di kartu hitam ini ada 600 triliun. Itu semua tabunganku selama setengah hidup. Semuanya kuberikan kepadamu. Aku sudah bilang sama pengurus. Mulai sekarang, kau adalah Raja Naga yang baru. Randy, waktuku sudah hampir habis. Kau adalah pilihan paling tepat. Aku tenang kalau organisasi naga diserahkan padamu. 7 hari setelah keluar penjara, organisasi naga bakal ke kota pantai buat menyambutmu. Selama 7 hari ini, jangan membocorkan soal kau yang jadi penerus. Biar gak diincar musuh. Ingat baik-baik. Apapun yang terjadi selama 7 hari ini, jangan ungkap identitasmu. Ingat ya. Kak Randy, sekarang kita kemana? Aku sudah janji pada kalian, asal kalian tobat dan berubah. Setelah keluar, bakal kuatur pekerjaan buat kalian. Ikut aku ke asosiasi Banyu. Kak Randy ini, dulu orang yang berpengaruh di kota pantai. Ikut Kak Randy, mana mungkin kelaparan. Tapi Kak Randy, hari ini kau keluar penjara. Kenapa gak ada yang datang menjemputmu? Di mana anak buahmu yang dulu? Sudah 10 tahun. Tak gimana kabarnya Henry sama Rizal sekarang? Mungkin mereka lagi sibuk. Ayo, ku bawa kalian ke asosiasi Banyu. Kenapa bengong? Ambil. Om Randy, aku pasti bakal menemukanmu buat balas kebaikanmu. Kak Pratama! Kak Pratama? Kau memang luar biasa, Kak Randy. Sudah 10 tahun, masih begitu disegani. Ikut Kak Randy, memang gak salah. Bukannya tadi kau masih bertanya kenapa nggak ada yang menjemput Kak Randy? Kenapa? Jadi malu kan? Iya, Kak Randy. Aku yang gak peka. Henry sama Rizal ternyata masih ingat sama aku. Di mana Henry sama Rizal?
Aku! Anjing liar dari mana ini? Beraninya menghalangi jalan Kak Santo. Kak Randy, kau nggak apa-apa kan? Kok buta ya? Nggak tahu siapa bosnya Asosiasi Banyu. Kau? Kak Santo, silakan lewat sini. Pak Rizal sudah menunggu Anda. Jalan masuk buat tamu harus bersih dari sampah. Hal gini saja nggak ngerti. Gimana mau berbisnis? Kalau terjadi lagi, bakal kulaporkan apa adanya pada Bu Erika, biar dia batalkan akuisisinya. Akuisisi? Akuisisi apa? Apa urusannya sama kau? Kenapa gak ada habisnya? Cepat pergi, pergi. Nyet! Kak Santo, silakan lewat sini. Pelan-pelan. Di mana Henry sama Rizal? Aku mau ketemu mereka. Ketemu apanya? Kau? Kalian semua, usir dia dari sini. Kalian ngapain? Ngapain? Lepaskan aku. Lepaskan aku. Tunggu. Lepaskan aku. Pergi! Pengemis dari mana ini? Kalau berani masuk ke Asosiasi Banyu lagi, jangan salahkan aku gak sungkan. Kak Santo? Zaman memang sudah berubah. Aku kira kau beneran orang penting. Gak disangka, cuma seorang junta. Sialan, seorang pincang. Bikin kami kesini sia-sia. Cih, pembawa sial. Ayo pergi. Sial banget. Kalau terjadi lagi, bakal kulaporkan apa adanya pada Bu Erika, biar dia batalkan akuisisinya. Asosiasi Banyu itu jadi payahmu. Kami pasti mengurusnya baik-baik. Menunggumu kembali. Henry sama Rizal beneran menjual perusahaan. Kak, mereka bukan orang kayak gitu. Siapa? Dini, ini aku. Kau siapa? Ada apa ini? Kalian siapa? Kenapa ada di rumahku? Ini rumahku. Kau siapa? Cepat pergi. Kalau enggak bakal aku panggil satpam. Di mana Dini? Dini! Dini apanya? Jangan bertingkah di depan rumahku. Pergi. Dasar pincang, gak ada habisnya ya. Aku mau bertemu Henry. Mau ketemu lalu langsung bisa ketemu. Kau kira kau siapa? Kau kira kau raja dari naga organisasi naga? Aku? Cepat pergi. Kalau mengganggu lagi, percaya nggak bakal kupatahkan kakimu yang sebelah lagi. Kak Randy, meskipun harus mengemis di jalan pun, kami bakal pastikan kakak ipar dan putramu tetap bisa makan. Ketemu apanya? Anjing liar dari mana ini? Kalau berani masuk ke Asosiasi Banyu lagi, jangan salahkan aku gak sungkan. Aku kira kau beneran orang penting. Nggak disangka, cuma seorang pecundang. Cuy, pembawa sial. Sahabat sejati. Pergi! Kak Henry, makasih. Kak Henry pelan-pelan. Henry! Kak Randy.
Henry, Dasar pincang. Kenapa belum pergi? Gimana bicaranya sama Kak Randy? Dulu, kalau bukan Kak Randy, aku sama Rizal sampai sekarang masih tikus jalanan yang dipukuli orang-orang. sahabat sejati. Hormati penyelamatku. Maaf Kak Randy. Kak Randy. Kak Randy. Sudah keluar penjara, kenapa nggak bilang sama aku? Aku bisa mengatur orang buat menjemputmu. Henry, di mana istri dan anakku sekarang? Aku pergi ke villa mencari mereka. Kenapa mereka sudah pindah? Kak Randy, kita ke kantor bicarakan pelan-pelan. Siapkan ruang VIP dan pesan makanan. Aku mau merayakan kepulangan Kak Randy. Aduh, Bu Erika, keberadaan Randy sudah ditemukan. Sekarang dia ada di Asosiasi Banyu. Siapkan mobil. Ke Asosiasi Banyu. Baik. Kak Randy, kau gak tahu, beberapa tahun ini aku susah. Setelah kau masuk penjara Asosiasi Banyu kurang baik, aku gak ada pilihan. Cuma bisa setuju grup Halim buat akuisisi Asosiasi Banyu. kau sudah kerja keras. Aku tahu, selama ini kau pasti kesulitan. Henry, aku kesini bukan buat cari kesalahan. Aku cuma mau tahu di mana istri dan anakku sekarang. Kak Randy, ayo. Aku bersulang buat kau. Kita bicarakan pelan-pelan, mari. Lihat, coba lihat. Aduh, sejak kau pergi dan aku mengurus Asosiasi Banyu, selalu orang lain yang jadi bawahanku. Kebiasaan jelek ini susah banget buat diubah. Ayo, Kak Randy, minum segelas. Aduh, kalau gak bisa diubah, gak perlu diubah. Sini. Memang Kak Randy orang yang fleksibel. Henry, sekarang bisa beritahu aku di mana keberadaan Dini dan putra? Aku nggak tahu. Kau gak tahu? Kak Randy, setelah kau pergi, aku sibuk sama urusan perusahaan. Aku mana tahu kakak ipar kemana. Siapa tahu dia bawa putra kalian dan menikah lagi. Bukankah kau pernah berjanji padaku bakal menjaga Dini dan putraku baik-baik? Om Randy, akhirnya aku bisa bertemu lagi sama kau. Randy, aku manggilmu Kak Randy. Kau beneran nekat menentang yang berkuasa. Kau masih mengira orang di 10 tahun yang lalu ditakuti di kota pantai. Kau sekarang cuma seorang mantan narapidana. Mantan narapidana! Jaga sikapmu sama aku. Henry, kau jangan lupa. Kalau bukan aku gantikan kalian berdua di penjara, kau gak mungkin bisa berdiri di sini sekarang. Aku gak lupa. Mana mungkin aku lupa? Gimana pun, aku yang menjebak kau buat masuk penjara. Apa katamu? Randy, kau juga jangan menyalahkan aku. Kalau aku nggak masukkan kau ke penjara, kami berdua bersaudara, gimana bisa sukses? Henry, dasar nggak tahu balas budi. Kau mau ngapain? Mau memukulku? Jangan terburu-buru. Sini, biar kutunjukkan. Apa ini? Dini, di mana kau menyembunyikan mereka? Ingin tahu?
Beritahu aku! Sekarang kau yang membutuhkan aku. Seharusnya kau tunjukkan sedikit niat kan? Sebenarnya kau mau gimana? Berlutut. Henry, apa kau nggak takut azab Tuhan? Azab Tuhan. Aku mana takut sama omong kosong kayak gitu. Kalau kau nggak mau berlutut, seumur hidup ini jangan harap tahu keberadaan istri dan anakmu. Baik, aku berlutut. Hubungan kita bertiga itu sahabat sampai mati. Dini dan putra kami, aku tenang kalau kutitipkan pada kalian. Nggak disangka ya. Ada hari di mana Randy tunduk padaku. Sekarang sudah bisa beritahu aku kan? Istri dan anakmu di... Aduh. Ingatanku kurang baik. Beneran gak ingat lagi. Henry, kau! Kau apanya? Aku memang gak mau beritahu kau. Terus kau bisa apa? Sekarang aku tinggal menjentikan jari saja sudah bisa menghabisimu. Wah, marah ya? Ekspresimu sekarang jangan-jangan ingin membunuhku ya? Kak Randy, aku cuma bercanda sama kau. Coba lihat, kenapa kau beneran marah? Kak Randy, kau berjasa buat aku. Mana mungkin aku gak beritahu kau keberadaan istri dan anakmu. Dini, aku yang salah menilai, salah anggap dia saudara. Aku bersalah sama kau dan anak kita. Henry, aku menyesal banget pernah menolongmu. Aku salah menilai orang. Aku akui itu. Asal kau beritahu di mana istri sama anak aku sekarang, aku bakal lakukan apapun yang kau mau. Apa saja boleh. Kau sendiri yang bilang ya. Aku gak memaksamu. Iya. Bagas! Pak Henry, ada perintah apa? Pergi. Siapkan satu set seragam pelayan buat Kak Randy. Kebetulan tempat pijat kita kekurangan satu tukang pijat. Biar Kak Randy yang gantikan. Kak Randy, persaudaraan itu di hati. Kau baru keluar dari penjara. Aku mencarikanmu kerja buat cari nafkah. Anggap saja balas budiku atas pertolongan Kak Randy dulu. Kau gak keberatan kan? Harus kerja berapa lama baru kau mau memberitahu aku? Aduh. Tergantung kapan Kak Randy bisa bikin aku puas. Baik. Aku sudah tahu. Berapa lama lagi tiba? Sekitar setengah jam lagi. Tambah kecepatan. Baik. Dasar bajingan sembrono. Gak lihat aku di sini. Kak Bagas, siapa dia? Kalian gak tahu kan? Dia ini bos asosiasi Banyu yang dulu. Dia ini Randy yang tersohor itu. Kalau soal senioritas, kita harus manggil dia kakek Randy. Oh, hebat itu. Kenapa sekarang kakek Randy malah jadi tukang pijat? Pernah bersalah dan masuk penjara, kekuasaan berganti. Memang kenapa kalau dulu hebat banget, sekarang bahkan lebih hina dari anjing. Biar mantan bos kita mencuci kaki kita, apa ada yang mau mencobanya? Tentu saja. Sana, ambil airnya, biar dia cuci kaki kita satu persatu. Baik. Kak Bagas, kau duluan. Kenapa bengong? Gak dengar ya? Sini cuci kakiku. Kau mau cuci kaki sambil berdiri?
Kalian lagi ngapain? Kak Randy, kenapa kau di sini? Kak Randy, tolong aku. Rizal, di mana istri sama anakku? Kak Randy, aku rindu banget sama kau. Selama kau di penjara, aku selalu memikirkanmu. Akhirnya kau keluar juga, Kak Randy. Tadi kulihat jalanmu pincang. Ada apa sama kakimu? Apa kau ditindas di penjara? Siapa yang melakukannya? Bilang sama aku, dan kubalaskan dendammu. Itu semua gak penting. Asal kau beritahu. Bagas! Kau ngapain di sini? Buat apa Baskom ini? Mau menyuruh Kak Randy mencuci kakimu? Kak Rizal, ini perintahnya Kak Henry. Bangun! Kau pikir kau siapa? Beraninya suruh Kak Randy cuci kakimu? Memangnya kau pantas? Kau usah peduli padanya, Rizal. Cuma perlu beritahu aku di ini dan Putri. Kalau ada yang pantas, itu juga aku. Bukankah gitu? Kak Randy. Benar juga Kak Rizal, dia bisa mencuci kakimu, sudah termasuk mengangkat derajatnya. Gimana pun kita pernah jadi saudara. Buat apa berhenti? Bukankah sudah lama gak ketemu Kak Randy? Makanya bercanda sama kau. Gak lucu ya? Aku tahu, kalian berdua sekarang itu sama saja busuknya. Menjamu manajer grup Halim, bikin badanku pegal-pegal. Mohon bantuan Kak Randy, buat Doni cat aku. Kenapa? Gak mau? Gak ingin tahu keberadaan kakak ipar. Aku malas bergerak. Tolong Kak Randy lepaskan sepatuku. Nyaman. Nyaman banget Kak Randy. Ngomong-ngomong, teknik pijat kakimu ini jauh lebih jago dibanding tukang pijat di sini. Kalau saja kau lebih awal jadi tukang pijat di sini, mungkin asosiasi Banyu nggak bakal diakuisisi orang. Aku bicara sama kau nggak dengar ya? Sudah mulai cuci kaki. Rizal, kenapa kau gitu? Kenapa nggak panggil aku sekalian? Coba dengar ucapanmu. Aku yang gak peka. Silakan duduk. Ambil handuk. Kak Randy, harus berlaku adil ya. Sudah cuci kaki adikku, juga harus cuci kakiku. Benar nggak? Ayo. Kalian jangan keterlaluan. Om Randy, akhirnya aku bisa bertemu sama kau. Keterlaluan. Ini namanya roda kehidupan berputar. Benar Kak Randy. Dulu waktu kami bersaudara jadi anak buahmu, bukankah juga sigap melayani dan menuruti perintah? Menuruti perintah. Waktu aku ketemu kalian dua bersaudara, kalian kadang mencuri hampir mati pukul orang. Kalau bukan kuantar kalian ke rumah sakit, mengeluarkan banyak biaya pengobatan, apa kalian masih bisa tetap hidup dengan sombong dan pamer gini? Terus kenapa? Apa kami memaksa kau menolong kami? Hah? Kau menolong kami itu takdir Tuhan. Tuhan yang merasa kami berdua masih pantas hidup. Apa hubungannya sama kau? Sekarang aku akhirnya paham. Kalian emang gak pernah berniat beritahu aku di mana Didi dan Putraku. Gak usah kalian bilang. Aku cari sendiri.
Kak Randy! Tahi lalat merah di pinggang kakak ipar. Bagus banget ya. Apa maksudmu? Permisi, silakan daftar di sini. Aku kesini bukan buat berlibur. Aku mau cari orang. Kau cari siapa? Randy. Om Randy. Bukan cuma cantik, suaranya juga enak didengar. Kak Randy, coba kau tebak yang kami maksud. Suara di mana yang paling enak didengar? Apa yang kalian lakukan pada Dini? Kalian manusia atau bukan? Manusia atau bukan? Kak Randy, kau nggak menganggap kami sebagai saudara? Sesama saudara, berbagi sedikit memangnya kenapa? Dasar kalian bajingan. Sekarang kau itu seekor anjing buangan. Berani-beraninya berulah di depan kami. Randy, kau belum sadar sama situasi sekarang ya? Kau masih mengira kau bos kami? Kak Henry, bikin dia paham. Apa artinya jadi anjing buangan? Kalau bukan Kak Randy, aku sama kakakku masih jadi pencuri dan hidup kayak tikus jalanan. Kak Randy, kebaikanmu bakal selalu kami ingat.